Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Asrofi dengan NBI 14620000115 kelas PAB A. Di sini saya akan mendemokan program Flutter tentang pembelian barang tugas UTS. Yang ini adalah tampilan dari programnya yang telah saya buat. Sebelum kita mendemokan atau mencobanya, saya jelaskan source code-nya dulu. Yang pertama di sini saya menampilkan foto. Bagaimana cara menampilkan foto? Yang pertama adalah foto ini kita masukkan ke dalam image asset. Image asset kodenya seperti ini. Bersihkan assets, image, img atau nama filenya dengan panjang dan lebar 150 kali 250. Nah, namanya ini, nama filenya ini harus sesuai dengan folder image yang ada di aset dan juga pubspec YAML. Setelah itu selanjutnya adalah saya akan membuat kolom atau form untuk tempat pengisian nota. Di sini saya memakai text from field dengan kode sebagai berikut. Dekorasi untuk menggambar text from field-nya dengan label teks nomor nota. Dengan hint text masukkan nomor nota. Jika ditekan akan seperti ini. Masukkan nomor nota akan otomatis muncul keyboard text. Border dengan outlet input border. Di sini saya buat agak sedikit circle atau pojoknya itu tidak lancip ya. Selanjutnya adalah validator. Bersihkan jika ini kosong maka akan memunculkan masukkan nota. Selanjutnya adalah form nama pembeli. Nama pembeli di sini sama seperti nota tadi, saya menggunakan text from field dengan susunan source code yang sama persis. Di sini saya mengganti hanya label teks dan juga hint text nama pembeli. Jika hand validatornya juga saya ganti jika kosong seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bagian dari drop down button. Di sini saya menggunakan drop down button. Nah, sebelum kita membuat drop down button, saya harus memperkenalkan tipe customer-nya di atas. Jenisnya adalah ini yang nantinya akan kita panggil di dalam menu drop down button. Di sini. Di sini kita manggil list tipe customer. Kemudian kita sama. Saya buat di sini, saya buat outline-nya itu agak-agak lingkaran begitu dengan label jenis, label tag-nya jenisnya. Dan jika ketiga menu tadi biasa pelanggan istimewa, ini merupakan bisa dibilang diskon, penghitungan diskon. Di sini diskon controller adalah controller text heading yang telah diperkenalkan di atas tadi. Ini digunakan untuk mengambil atau option value-nya tadi. Jika value-nya biasa, maka diskonnya 0. Jika value-nya pelanggan, diskonnya 2. Dan jika value-nya pelanggan istimewa, diskonnya 4. Maka rumus perhitungannya adalah diskon controller text mengambil value diskon, kemudian kita tampilkan di total bayar teks banyaknya beli
dikurangi banyaknya beli dikali diskonnya tadi, plus banyaknya beli dikurangi banyak beli kali diskon per 100 dikali PPN per 100 sama dengan, setelah itu total bayar adalah banyak beli dikurangi banyak beli dikali diskon tadi, yang pelanggan tadi. Kemudian setelah itu saya mengisikan form tanggal beli. Tanggal belinya saya menggunakan text from field. Sama, di sini kita memanggil controller yang ada di atas tadi, text editing controller. Text editing controller di atas. Nah, ini digunakan untuk mengedit value. Setelah itu dekorasinya saya samakan seperti form tadi, nomor nota, menggunakan outline, bordernya lingkaran dengan label teks tanggal beli. Jika diklik maka tampilan seperti ini, tanggal beli. Tanggal beli. Jika kosong maka akan muncul lupa tanggal. Kemudian setelah itu ini akan otomatis mengeset tanggal sekarang dan bisa dipilih. Tanggal belinya. Setelah itu kita masuk ke kolom form jumlah pembelian. Jumlah pembelian di sini saya menggunakan text from field sama seperti tadi. Di sini jika validator, jika jumlah pembeliannya kosong, maka akan muncul kalimat berapa jumlahnya jika kosong. Kemudian akan menjalankan fungsi banyak beli. Jika ini kita isikan banyak beli, misalkan 2, maka ya nanti itu akan mempengaruhi total jumlah harganya. Jadi misal banyak belinya 2 dimasukkan ke rumus banyak belinya ini, nanti akan muncul total bayar semuanya. Setelah itu total bayarnya adalah harga banyak beli dikurangi banyak beli dikali diskon per 100. Setelah itu, setelah jumlah pembelian, di sini saya membuat diskon. Diskon ini sama, saya isikan di dalam text from field. Ini akan otomatis muncul sesuai dengan pembelinya tadi, jenis pembelinya. Jika biasa, maka diskonnya 0. Jika pelanggan, maka diskonnya 2. Pelanggan istimewa, diskonnya 4. Jika diskonnya kosong, maka akan muncul pesan validator nggak mau diskon. Ini akan menjalankan controller diskon untuk menghitung. Setelah itu saya masuk ke form selanjutnya, yaitu option hari biasa atau hari libur. Nah, di sini hari libur dan hari biasa akan mempengaruhi jumlah harga. Jadi semisal hari liburnya itu tercentang, maka akan mengurangi harganya dengan menjalankan fungsi seperti ini, hari libur. Total bayar akan otomatis dikurangi 2.500, kemudian akan memunculkan harga di total pembayaran. Jika value-nya tidak, maka harganya akan nanti kebalikannya, ditambah 2.500, kemudian akan menampilkan hasilnya di jumlah total bayar, harga ditambah 2.500. Setelah itu kita menuju ke option saudara. Saudara ini maksudnya apa? Nah, jika kita ada hubungan saudara, maka harganya akan sama seperti diskon tadi. Jika di sini opsinya saya menggunakan radio dengan 2 radio ya dan tidak.
Yang value 1 ini adalah radio jika memunculkan tombol ya. Di sini akan melakukan perhitungan total bayar dikurangi 5.000. Kemudian setelah itu kita menuju ke radio yang kedua, yaitu radio tidak. Di sini akan menambahkan total bayar sebanyak Rp3.000. Jadi jika kita ada hubungan saudara, maka kita akan mendapatkan pengurangan harga. Dan jika kita bukan saudara, maka harganya akan tambah. Setelah itu kita menuju ke pilih barang. Apa maksudnya pilih barang ini? Di sini barang yang saya kenalkan di dalam perhitungan kalkulator ini adalah kertas, buku, penggaris, dan pulpen. Ini adalah option perhitungan barang yang akan dilakukan transaksi. Selanjutnya kita menuju ke perhitungan barang. Pilih barang kepada teks pilih barang, tampilannya ini. Kemudian kita selanjutnya adalah ini adalah option ya. Optionnya di sini saya menggunakan sama checkbox. Checkbox yang pertama adalah kertas, yang kedua adalah buku, yang ketiga adalah penggaris, yang terakhir adalah ballpoint. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah kertas. Di sini kertas, jika tombol checkbox-nya tercentang, maka otomatis akan melakukan perhitungan atau melakukan total hitung barang kertas yang akan dibeli dengan rumus total bayar sama dengan inpars, yaitu isinya dan jumlah total bayar dengan mengambil isi dari controller total bayar dan ditambah 100. Kemudian value dari total bayar akan otomatis muncul jika tidak salah, jika tidak benar atau option kebalikannya, maka total bayarnya itu dikurangi 100. Mengurangi diskon. Setelah itu kita menuju ke option kertas. Oh maaf, kita menuju ke option buku. Sama seperti kertas tadi. Di sini saya menggunakan checkbox. Checkbox yang isinya adalah value dan juga onceng untuk menjalankan fungsi perhitungan total bayar. Jika buku adalah benar, maka jika opsinya adalah buku yang dipilih, perhitungannya nanti akan mengambil isi dari total bayar controller dengan penjumlahan atau total bayar penambahan dengan uang sebanyak 500, kemudian jika tidak maka dikurangi oleh 500 dan total bayar akan otomatis muncul. Setelah itu kita menuju ke baris penggaris. Penggaris di sini sama, saya menggunakan checkbox. Checkbox yang isinya 4 barang tadi adalah sama, dengan value yang berbeda, dengan fungsi yang sama, cuman berbeda angkanya, angka nominalnya. Jika if penggaris true, maka total bayarnya plus 200. Jika else atau kebalikannya, maka total bayar dikurangi 200, maka akan otomatis muncul jumlah total pembayaran. Yang selanjutnya adalah checkbox penggaris. Kurang lebih sama dengan checkbox barang-barang yang kedua tadi, dengan value yang berbeda, dengan fungsi yang sama, namun
nominal angkanya berbeda untuk perhitungannya. Di sini jika menggaris, maka operasi hitungannya akan otomatis ditambahkan oleh nominal 100, dan jika tidak, maka akan dikurangi 100. Melalui rumus tadi akan otomatis muncul total pembayaran. Setelah itu kita menuju ke terakhir. Yang terakhir adalah teksnya pulpen. Sama seperti tadi. Selanjutnya adalah kita menuju ke PPN. Di sini PPN-nya adalah di sini PPN saya masukkan ke dalam text from field, sama seperti jumlah tadi yang telah saya bahas. Jika validatornya atau option isinya kosong, maka akan otomatis muncul message seperti ini, harus ada pajak. Kemudian akan menjalankan fungsi yang telah dikenalkan di atas tadi dengan variabel sebagai berikut: jumlah kertas, jumlah buku, jumlah penggaris. Kemudian jika value-nya tidak kosong, maka di sini akan otomatis memasukkan perhitungan barang ditambah PPN. Jumlah penggaris, pulpen, banyak beli. Ini akan otomatis muncul tergantung item yang kita cek tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita menuju ke total bayar. Di sini text from feed sama. Ini hasilnya akan otomatis muncul karena sudah ada controller total bayar yang telah digunakan di beberapa kolom-kolom tadi. Nantinya akan dipanggil untuk menampilkan total pembayaran dengan jumlah PPN dan juga diskon dan juga jumlah total barang yang telah dibeli. Kemudian setelah itu kita menuju ke bagian uang bayar. Di sini saya menggunakan text from feed yang isinya nanti adalah kita menginputkan berapa nominal pembayaran kita. Dan otomatis akan dibaca dan juga melakukan perhitungan selanjutnya untuk uang kembalian. Jika kolom kembalian ini, uang bayar ini kosong, maka akan muncul pesan bokek ya. Jadi di sini harus terisi. Kemudian setelah itu akan menjalankan fungsi untuk menghitung uang kembalian. Uang bayar variabelnya uang Anda, ini adalah inputan kita, uang kita. Kemudian akan menjalankan controller kembalian, yaitu total bayar, jumlah uang dikurangi total pembayaran. Setelah itu kita menuju ke bagian uang kembalian. Di sini saya menggunakan text from field, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dengan label uang kembalian, validatornya disederhanakan saja, disedekahkan saja. Ini adalah pesan jika uang kembalian kosong. Kemudian memanggil kontrol kembalian untuk melakukan perhitungan jumlah kembalian. Setelah itu, jika sudah, yang terakhir adalah menuju ke tombol submit. Submit ini adalah untuk menjalankan semua fungsi-fungsi tadi dan melakukan perhitungan akhir atau perhitungan uang kembalian. Baik, kalau begitu kita coba lakukan demo programnya.
Di sini saya menggunakan Android Studio. Kita tunggu loading. Pertama kita isikan nomor nota 1, 2, 3, 4, 5. Dan nama pembeli kita isi nama saya sendiri, Muhammad Asrofi. Kemudian kita menuju ke jenis. Di sini saya akan coba yang biasa dulu. Jumlah pembelian kita isikan 20. Diskon 0%. Ya, ini apa? Maksudnya 0% ini apa? Maka jika saya sebagai pengguna atau pembeli biasa, maka diskon tidak mendapatkan diskon. Tetapi kalau kita ganti dengan pelanggan, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Dan jika pelanggan istimewa, maka mendapatkan diskon 4%. Setelah itu, kita menuju ke option hari libur. Apakah hari libur? Ya. Total bayarnya dikurangi ini. Jika tidak, tidak. Jika saudara tidak, maka akan otomatis penambahan. Jika iya, dikurangi. Maka selanjutnya kita menuju ke pilih barang. Misalnya kita pilih kertas, buku, penggaris. Nah, ini otomatis. Jika kita kertas buku, maka totalnya seperti ini. Jika kertas saja, maka seperti ini, 3.220. Kita coba ke kertas sama buku. Setelah itu, total bayarnya 3.720. Kemudian kita coba isikan total pembayaran dengan nominal 10.000. 10.000. Setelah itu langsung otomatis akan keluar total uang kembalian. Jika sudah selesai, maka kita submit. Ini juga berlaku, misal kita gantikan 200.000, maka jumlah akan berubah. Dan juga jika kita hilangkan checklist, maka akan berubah juga. Kemudian setelah itu semua kolom sudah terisi, kemudian kita submit. Kalau sudah pajak, di sini pajaknya misal kita buat 110. Submit. Setelah kita submit, maka totalnya berubah. Baik, sekian, terima kasih video demo Project UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.